Untuk pembahasan soal yang pertama, sebuah bola dilempar dari atas gedung memiliki kecepatan awal 20 meter per sekon dengan sudut theta terhadap sumbu horizontal. Tinggi bangunan 50 meter dan bola membutuhkan waktu T sebelum mencapai tanah. Lihat gambar 1. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, A tentukan waktu T1 saat bola mencapai titik tingginya. B tentukan ketinggian maksimumnya. C berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai posisi sejajar dengan pelempar. T sama dengan T. Waktu yang dibutuhkan bola mencapai tanah. Berapa jarak horizontal yang ditempuh bola selama waktu tersebut. Tentukan kecepatan bola sebelum mencapai tanah. Theta sama dengan 30 derajat untuk angka paling belakang genap dan 45 derajat untuk ganjil. Untuk soal yang nomor A, kita disuruh mencari T di T1. Maka persamaannya T sama dengan V0 sin theta per G. V0 nya kita tahu 20, sin sudutnya adalah 45 derajat per percepatan gravitasinya 10. 20 dikali setengah akar 2 per 10, ini coretnya 2. Jadi waktunya untuk sampai T di tinggi maksimum sama dengan akar 2 second. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, untuk pertanyaan B, ditanyakan ketinggian maksimum Imax. Dengan persamaan VY kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta min 2GH. Kita karena VY di titik puncak sama dengan 0, kekuatannya 0, kita tinggal masukkan V0 kuadrat sin kuadrat theta min 2G kali H. Kita pindah ruas, 2GH sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta. Lalu kita tinggal H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kita tinggal masukkan V0 kuadrat sama dengan 20 kuadrat sin 45 per 2 kali percepatan gravitasi sama dengan 20 kuadrat sama dengan 400 dikali sin 45 setengah akar 2 dikalikan 2 sama dengan setengah dikuadratkan sama dengan setengah dikali 20, itu sama dengan tingkat. Jadi ketinggian maksimum 10 meter. Lanjut yang ke pertanyaan yang C. Waktu saat di T. Jadi yang ditanyakan adalah waktu yang ada di T dengan T sini atau waktu yang sejajar dengan pelempar. Kita tahu bahwa untuk sampai puncak, untuk sampai sini, waktu yang dibutuhkan sama dengan 2 kali T puncak. Jadi kita tinggal masukkan rumusnya. T sama dengan 2T1 sama dengan 2 kali akar 2 sama dengan 2 akar 2. Karena kita tahu T1 sudah ketemu akar 2, kita tinggal mengalihkan saja dan persamaan T sama dengan 2 kali akar T, 2 kali T1. Jadi ketemu jawabannya 2 akar 2 second. Maaf ini belum. Lanjut yang ke pertanyaan D.
Untuk yang pertanyaan yang D ditanyakan waktu bola untuk mencapai tanah. Karena gerak parabola termasuk gerak lurus beraturan, kita tinggal masukkan persamaannya sama persis seperti gerak lurus beraturan. H sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat, min setengah GT kuadrat sama dengan hanya 50 karena di bawah parabola maka nilainya negatif. Jadi 50 sama dengan V0 nya 20 kali V0 nya V0 kali sin kan disembunyi dikali T nya belum diketahui min setengah kali gravitasinya 10 T kuadrat. Negatif 50 sama dengan 20 kali setengah akar 2 dikali T negatif 5 T kuadrat. Negatif 50 sama dengan 10 akar 2 T min 5 T kuadrat sama dengan 5 T kuadrat min 10 akar 2 T min 50. Karena bentuk tidak bisa dijadikan dalam persamaan kuadrat, maka caranya kita akan menggunakan rumus ABC. Ini masih bisa disederhanakan ya, dibagi 5 T kuadrat min 2 akar 2 T min 10. Kita menggunakan rumus ABC. Gunakan rumus ABC. Sini gunakan rumus ABC. Rumus ABC. Untuk rumus ABC X12 sama dengan negatif B kuadrat plus minus akar B kuadrat negatif B enggak ada negatif B kuadrat negatif 4 kali AC per 2 kali A. Sehingga tahu A nya sama dengan 1, B sama dengan negatif 2 akar 2, C sama dengan negatif 10. Kita tinggal masukkan variabel-variabelnya sama dengan negatif B sama dengan 2 akar 2 plus minus B kuadrat sama 2 akar 2 akar 2 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A nya 1, C nya negatif 10 per 2 kali 1 sama dengan 2 akar 2 plus minus 2 akar 2 kuadrat sama dengan 8 negatif 4 kali 1 negatif 4 kali min negatif 10 sama dengan 40, jadi 8 ditambah 10 per 2 sama dengan 2 akar 2 plus minus akar 48 per 2. Lalu untuk X1 kita tinggal mencari X1 sama dengan 2 akar 2 plus kita yang plus yang pertama 8 per 2 sama dengan 2 akar 2 plus 2 akar 12 per 2 sederhanakan menjadi 2 12 per 2. Jadi X1 adalah T sama dengan X2 plus X akar 2 ditambah akar 12. Ini untuk T nya ketemu karena waktu nggak mungkin nilainya negatif. Kita ambil yang positif. Lalu
tinggal masukkan T sampai tanah sama dengan T sampai sejajar dengan melempar sampai jatuh ke bawah tadi, T sama dengan 2 akar 2 ditambah akar 2 ditambah akar 12 sama dengan, karena ini sama, 3 akar 2 ditambah akar 12 sama dengan, kita kalkulatorkan ketemu hasilnya 7,7 sekon. Yang pertanyaan D. Untuk pertanyaan yang E, kita ditanyakan jarak horizontal yang ditambah. Jadi yang dicari adalah X. Karena berada di sumbu X, maka kita menggunakan persamaan FOX kali T atau persamaan S sama dengan V kali T. V0 nya 20 dikalikan cos 45 dikali T horizontal tadi, T untuk mencapai tanah atau T aksen dengan 7,7, 20 kali setengah akar 2 kali 7,7 sama dengan 10 akar 2 kali. Untuk pertanyaan yang terakhir nomor 1 yang F, ditanyakan kecepatan V sebelum tanah atau VT. Kita tahu persamaannya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2G kali S atau jarak. Kenapa plus? Karena benda mengalami percepatan ke bawah sehingga nilainya positif. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat sama 20 kuadrat ditambah 2 dikali 10 kali jaraknya tadi 109 sama dengan 400 ditambah 2120 sama dengan akar 2500 sama dengan akar 2520 sama dengan 50,2 meter per sekon. Ini adalah VT atau kecepatan akhir sebelum mencapai tanah. Nah, untuk nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 kita bisa lihat sebuah bola yang terikat pada tali dengan panjang L sama dengan 1 meter berayun pada arah vertikal seperti ditunjukkan gambar 2 di bawah pengaruh gravitasi. Bola memiliki kecepatan awalnya 2 meter per sekon jika simpangan tali membentuk sudut θ 30 derajat. Terhadap suhu vertikal, tentukan percepatannya dalam komponen tangensial dan radial. Ini kita lihat, sudah saya proyeksikan dalam kertas, lalu kita akan mencari percepatan tangensial dan radialnya. Untuk soal nomor 2 kita disuruh mencari percepatan tangensial dan radial. Diketahui tadi L sama dengan R sama dengan 1 meter, V nya theta nya sama dengan 45 derajat. Kita gambarkan dulu di sini, kita proyeksikan itu bolanya atau bandulnya. Ini termasuk gerak harmonik sederhana. Di sini W cos theta, sini beratnya di sini, terus di sini W sin theta. W sin theta di sini yang mengarah ke sini itu namanya gaya pemulih FP, karena berlaku ke sana berarti gaya pemulihnya berlawanan arah. Untuk percepatan sigma F sama dengan gaya pemulih, kita langsung masukkan saja ya, kan sama dengan sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita sini sigma F nya kita ganti FP sama dengan M kali A, gaya pemulih sama dengan W sin theta sama dengan M kali A. Lalu kita masukkan, karena gaya pemulihnya berlawanan arah maka nilainya negatif. Ini negatif, ini negatif. Negatif M kali G sin theta massa kali kecepatan sama dengan
negatif G sin theta. Lalu percepatan sendiri diturunkan dari jarak per waktu. D2 kuadrat per dt kuadrat. Kita masukkan sini G sin dengan kuadrat theta per karena di sini dari turunan percepatan tadi kita masukkan sini L sama dengan D kuadrat per D kuadrat atau sama dengan L, panjangnya itu tadi kita ganti dengan L, lalu dl kuadrat per dt kuadrat itu sama dengan D per dt kuadrat itu sama dengan percepatan sudut atau L min, ini min ya, min omega kuadrat kali T. Sini kita masukkan negatif sin theta. Tetap negatif sin theta. Ini sini tetap sin theta ini. Sama dengan per L lalu W sama dengan akar G per L. Ini sudah bisa masukkan. Kita mengerti kecepatan sudut hasilnya dari percepatan gravitasi 10 per panjang talinya 1, berarti akar 10. Lalu untuk percepatan tangensial sama dengan dari persamaan kita tahu rumusnya omega kuadrat dikali R atau sama dengan L, akar 10 kuadrat dikali 1 sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ini tadi akar 10 radian per second kuadrat, radian per second. Soal nomor 2 kita sudah menyelesaikan. Soal nomor 3 ditanyakan sebuah bola bermasa M sama dengan 2 kg dilepaskan dari posisi diam pada bidang miring dengan ketinggian H sama dengan 0,5 meter dari permukaan meja dengan sudut θ seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. Tinggi meja H2, H yang besar 2, tentukan percepatan balok saat meluncur di bidang miring. Berapakah balok saat lepas dari bidang miring? Seberapa jauh balok akan menyentuh lantai diukur dari kaki meja? Berapa selang waktu saat balok lepas dari bidang miring? Apakah masa balok mempengaruhi penghitungan? Kita sudah memproyeksikannya dalam nomor 3 ini. Bisa lihat teman-teman. Untuk percepatan kita tahu sigma F sama dengan massa kali percepatan, karena ini M-nya 0, karena benda ini M-nya 0, kecepatannya 0, tidak punya kecepatan awal. Kita tinggal masukkan rumus percepatannya mg sin theta M. Untuk soal nomor 3 yang B, kita ditanyakan berapa kecepatan balok di V, berapa kecepatan balok di sisi ini, di ujung sini. Karena jika kita masukkan percepatan atau rumus gerak lurus, kita tidak bisa menemukan jawabannya, maka kita akan menggunakan rumus energi mekanik, yaitu energi mekanik EM1 atau sama dengan energi mekanik 2. EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. EK1 sama dengan 0 karena kecepatan awalnya 0, kita masukkan 0. EP1 sama dengan M kali G kali H 1. Untuk EK2 karena
dia yang dicari adalah kecepatan yang di V2 atau VT, ini setengah mv kuadrat. Karena ketinggiannya di titik 0 maka EP sama dengan 0. Ketemu kita massa dikali gravitasi dikali ketinggian sama dengan setengah mv kuadrat. mv2 kuadrat. mg kali h kali 2 sama dengan v kuadrat per m. Coret di v kuadrat sama dengan 2gh. V sama dengan akar 2gh. Kita tahu 2 kali 10, kita ambil saja percepatan gravitasinya 10, lalu ketinggiannya 0,5 sama dengan 2 kali 10 20, 20 kali 0,5 sama 10 jadi akar 10. Jadi VT sama dengan akar 10 meter per second. Lalu untuk soal yang C, kita ditanyakan berapa jarak saat balok terlempar dari bidang miring. Yang C ditanyakan R. H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. 2 sama dengan V0 nya 0. Kita masukkan setengah kali 10 T kuadrat sama dengan 2 sama 5 T kuadrat. T sama dengan akar 2 per 5. Kita hitung dengan kalkulator, ketemu hasilnya 0,6. Kita bulatkan. Lalu untuk mencari jaraknya atau R, S sama dengan V kali T sama dengan akar 10 atau kecepatannya tadi dikalikan dengan 6 sama dengan 1,89 meter. Untuk T nya sudah ketemu di yang kita mencari yang ini. T untuk mencari kecepatan sama dengan 0,6 second. Lalu yang E ditanyakan apakah massa berpengaruh? Tidak, karena dari soal pertanyaan pertama dari awal sampai akhir ini tidak ada massa yang berpengaruh. Lalu kita masuk ke soal nomor 4. Sebuah balok seberat 10 kg dilepaskan dari keadaan diam di titik A pada gambar 4. Lintasan tidak memiliki gesekan kecuali pada bagian antara titik B dan C yang memiliki panjang 6 meter. Balok bergerak menuruni lintasan menabrak pegas dengan konstanta pegasnya 2250 Newton per meter dan menekan pegas 0,3 meter dari posisi kesetimbangannya sebelum berhenti sejenak. Tentukan koefisien gesekan kinetik antara balok dan permukaan kasar. Jadi kita sudah kita gambarkan di sini. Soal nomor 4, tingginya 3 meter, ini ada balok yang akan meluncur, di sini ada bidang kasar sepanjang 6 meter, ya ini 6 meter. Dan di sini ada pegas, nanti baloknya sini turun dari sini, lalu melewati bidang kasar hingga di sini. Jadi ini adalah konsep dari energi mekanik. Jadi ini jarak turun sini, energi balok turun sampai sini, lalu dikurangi bidang kasar ini, lalu energinya diubah ke energi potensial pegas, lalu energi potensial pegas akan dari energi akhir yang dari titik A sampai sini titik B, ini titik C, kita kasih sini adalah titik D. Maka ini nanti akan menghasilkan energi berupa kecepatan atau gaya pulih pegas sebesar beberapa satuan ke arah berlawanan ke sana. Jadi pertanyaannya adalah berapa koefisien kinetik geseknya. Untuk soal nomor 4 kita disuruh mencari koefisien kinetik gesekan di sini. Ini kita akan mengajarkan dengan konsep energi mekanik. Benda jatuh lalu melewati sini lalu kembali lagi. Untuk mencari koefisien gesek kinetik kita akan menghitung energi mekanik. Kita akan mulai dulu dari meninjau benda untuk sampai A sampai titik B.
sama rumusnya energi mekanik A sama mekanik B MGH masanya tadi kita hapus saja karena sama. Sama dengan akar 60. Kalau sama dengan 7,75 meter per sekon. Kita hitung menggunakan kalkulator seperti ini. Energi potensial A plus energi kinetik A sama dengan energi kinetik B plus energi potensial B. Dapat hasil kecepatan di titik B sama dengan akar 60 meter per sekon. Lalu kita tinggal masukkan mencari energi koefisien kinetiknya ya. Energi total dari benda kan ini dari titik B dari sini ini bekerja energi gesek atau gaya gesek di sini. Gaya gesek di sini terjadi energi potensial pegas. Energi mekanik, ada energi mekanik, lalu ada energi gesek yang arahnya ke sana, dan yang potensial pegas juga arahnya ke sana. Kita bisa menuliskan persamaannya. Energi mekanik di titik BC itu dikurangi energi gesek atau gaya gesek. Kita bisa menuliskan di sini potensial pegasnya bisa ditulis di sini ditulis dengan tanda negatif atau diubah di sini atau bisa pindah di ruas kanan sama dengan EP pegas. Seperti ini. Sama dengan energi potensial BC W gesek itu kan mu K kali N sama dengan setengah KX kuadrat. EP nya 0, EK nya setengah MV V kuadrat dikurangi mu K kali M kali G kali D. Ini tadi D ya sini ya, jarak atau panjang bidang kasarnya tadi kita simbolkan dengan D sama dengan setengah KX kuadrat. Sama dengan setengah dikali 10 masanya kali VB kuadrat jadi akar 60 dikurangi mu K nya yang ditanyakan kali masanya 10 dikali 10 dikali 6 setengah dikali konstantanya pegas tadi 2520 dikali X nya ini tadi adalah 0,3 kita kuadratkan. Kita tinggal hitung 5 kali 60 dikurangi mu K nya belum diketahui dikali 600 sama dengan 1125 dicoret kali 0,09. Oke. 300 dikurangi mu K kali
600 sama dengan 199,02 sama dengan mu K sama dengan per maaf ini tadi masih 100,98 dikurangi 300 kan negatif jadinya, negatif per 600. Jika masih negatif, karena negatif kita ubah jadi positif saja, ketemu hasilnya 0,33. Jadi ini mu K nya ketemu 0,33. Dari menghitung total energi dari titik sini melewati sini lalu kembali ke sini, ketemu energi mu K, koefisien kinetiknya 0,33. Untuk soal nomor 5 ditanyakan sebuah balok bermasa M1 sama dengan 20 kg dihubungkan ke balok bermasa M2 30 kg oleh tali tanpa massa yang melewati katrollingan tanpa gesekan. Balok M1 30 terhubung ke bekas yang memiliki K sama dengan 250 Newton per meter seperti yang ditunjukkan di gambar. Balok M2 ditarik sejauh H sama dengan 20 cm ke bawah, kemudian dilepaskan dari keadaan diamnya. Sudut bidang miringnya 30 untuk genap, 45 untuk ganjil. Ditanya kecepatan akhir setelah ditarik. Jadi di sini kita sudah mendapatkan untuk soal nomor 5 kita proseskan seperti ini. Ini M2, ini M1. Ini seperti prinsip hukum Newton. Ini yang sini tetap ada mg sin theta, sini mg cos theta, sini W-nya. Ini ada tegangan tali yang ke arah sana sama sana. Percepatannya ke arah sini. Lalu kita disuruh menghitung VF atau kecepatan akhirnya. Setelah melihat ilustrasi kita tahu bahwa W berat W2 mengarah ke bawah, mengarah sama arahnya sama dengan percepatan ke arah sini. Energi potensial bergeraknya berlawanan arah. Lalu M1-nya arahnya ke berlawanan arah dengan percepatan. Kita bisa tuliskan W eksternal sama dengan W2 dikurangi energi potensial bekas dikurangi W1. Kita tinggal masukkan W2 sama dengan mg dikurangi W2 mg, energi potensial bekasnya setengah KS kuadrat dikurangi mg sin theta sama dengan setengah mvf kuadrat. So, energi akhir yang diubah setelah benda balak mosok 2 ini ditarik ke bawah nanti akan menjadikan energinya tadi diubah menjadi energi kinetik atau energi kecepatan. Ada berapa kecepatan? Energi kinetik. Lalu kita tulis mg sudah kita masukkan, kita masukkan M ini M2 ya, MG nya M2, yang ini M1, yang sini nanti M total. M2 nya sama dengan 30 dikali 10 dikurangi setengah dikali K konstantannya 250 dikali 0,2 kuadrat dikurangi masanya 20 dikali 10 sin tetanya 45 jadi setengah akar 2 sama dengan setengah dikali massa 30 ditambah 20 kali VF atau kecepatan akhir kuadrat. Sini. Saya hitung 300 dikurangi 125 dikali 0,04 ya ini dikurangi 20 kali 10 200 dibagi 2 100 akar 2 sama dengan setengah kali 50 berarti 25 VF kuadrat.
Kalau kita hitung 300 dikurangi 5 dikurangi 100 akar 2 sama dengan 25 VF kuadrat. 5-nya ini dari ini 125 kali 0,04. Ketemu hasilnya 153,5 sama dengan VF kuadrat. VF 25 VF kuadrat. Lalu VF kuadrat sama dengan 153,5 dibagi 25 di akar. Masih belum nih ya, VF-nya sini 153,5 dibagi 25 sama dengan 2,47 meter per sekon. Jadi kecepatan benda 1 dan 2 itu sama. Kan ditanyakan berapa kecepatan benda 1 dan 2 saat setelah pegasnya ditarik. Ini kecepatannya sama karena terhubung dengan tali. Sekian dan terima kasih.